Hai guys, welcome back to Bersaiman. Masih bersama dengan saya Victor. Setelah di episode sebelumnya kita membahas mengenai apa sih itu keajaiban atau mukjizat, serta fungsinya apa sih. Nah, di part kedua ini, kita akan mulai membahas mengenai apakah yang termasuk dalam supernatural event, sehingga kita bisa membedakan mana yang mukjizat dan mana yang bukan. Mengutip dari buku yang berjudul I Don't Have Enough Faith to Become an Atheist, karangan dari Norman Geisler serta Frank Turek, dalam buku ini menyebutkan ada 6 buah kategori unusual event atau supernatural event, yaitu adalah yang pertama kita kenal dengan sebutan anomali, di mana kelainan ini terjadi di alam, di mana sumbernya adalah alam itu sendiri, di mana ciri-cirinya adalah sebuah natural event yang memiliki pola. Contohnya adalah misalkan Bumblebee. Yang kedua adalah magic atau yang kita kenal sebagai sulap, di mana ini biasanya menggunakan kecepatan tangan atau juga permainan kata-kata. Dan ini bersumber dari manusia, serta ciri-cirinya dikendalikan oleh manusia itu sendiri. Contohnya adalah misalkan mengeluarkan kelinci dari sebuah topi. Yang ketiga adalah psikosomatis. Ini umumnya adalah kekuatan pikiran, di mana bersumber dari kekuatan mental ataupun pikiran seseorang, di mana ciri-cirinya biasanya adalah dibutuhkan rasa percaya atau iman untuk bisa berhasil. Namun hal ini gagal untuk beberapa penyakit. Salah satu contohnya adalah psikosomatis dalam hal penyembuhan. Yang keempat adalah satanic sign, di mana ini bersumber ataupun berasal daripada kekuatan si jahat, di mana umumnya bersifat psikis dan juga mengandung kejahatan, kebohongan, kesesatan, dan juga bersifat terbatas. Hal-hal yang termasuk dalam satanic sign ini adalah seperti misalkan jampi-jampi, santet, dan juga banyak hal lainnya. Yang kelima adalah providence ataupun penyertaan Tuhan. Ini umumnya adalah suatu kejadian yang sudah direncanakan oleh Tuhan dan bersumber dari Tuhan itu sendiri. Ciri-cirinya biasanya adalah berupa natural event, namun dalam konteks spiritual. Salah satu contohnya adalah fog at Normandy. Dan yang terakhir adalah miracles. Ini adalah sebuah tindakan langsung ataupun intervensi langsung dari Tuhan. Sifatnya adalah tidak pernah gagal, secara langsung terjadi, dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Contohnya misalkan adalah kebangkitan Yesus daripada maut. Penting untuk kita mengetahui kategori-kategori ini, supaya kita bisa membedakan manakah yang miracles, dan kita tidak menyebutkan bahwa segala sesuatunya itu adalah miracles. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai kategori miracles ataupun keajaiban itu sendiri. Penting untuk kita bahas ini pertama-tama, supaya kita tahu mana yang benar dan mana yang bukan. Dan saya akan menggunakan bukti keberadaan Tuhan yang sudah pernah saya bahas di episode-episode sebelumnya, sebagai bukti ataupun bagaimana kita bisa mengetahui apa itu miracles ataupun keajaiban. Yang pertama datang dari cosmological argument yang pernah kita bahas sebelumnya, di mana kita membahas bahwa bukti adanya Tuhan dari kekuatan supranaturalnya yang begitu luar biasa dalam menciptakan bumi dan segala isinya. Dan dari sinilah kita bisa mengetahui bahwa kriteria pertama dari sesuatu bisa dikatakan sebagai sebuah miracles atau sebuah keajaiban adalah bahwa sesuatu tersebut tidak bisa dijelaskan secara natural ataupun secara alami. Yang kedua datang dari fine-tuning argument ataupun teleological argument, di mana di situ kita membahas bahwa Tuhan itu adalah intellectual designer. Jadi, kriteria kedua daripada sesuatu bisa dikatakan sebagai miracles yang datangnya dari Tuhan adalah bahwa segala sesuatu itu pasti ada tujuannya. Jadi, setiap miracles yang terjadi pasti ada tujuannya, bukan hanya sekedar Tuhan mau show off ataupun iseng semata. Yang ketiga datang daripada moral argument yang kita juga pernah bahas sebelumnya, yang intinya adalah bahwa Tuhan adalah sumber daripada kebaikan dan juga standar moralitas kita. Oleh karena itu, pasti setiap miracles ataupun keajaiban yang Tuhan lakukan mengandung sisi kebaikan dan juga sisi moralitasnya. Jadi, ketiga kriteria inilah yang harus ada dalam setiap miracles. Yang pertama adalah tidak bisa dijelaskan secara alami, punya tujuan yang jelas, dan yang ketiga adalah bermoral. Oke, lalu apakah bedanya dengan kategori providence ataupun penyertaan Tuhan yang juga berasal daripada Tuhan? Dan inilah yang sering disalahartikan oleh banyak orang Kristen, karena banyak orang Kristen menganggap bahwa ini juga termasuk sebagai mukjizat. Nah, perbedaannya adalah kalau providence adalah penyertaan Tuhan yang terjadi secara indirect atau tidak secara langsung. Contohnya, misalkan adalah doa yang tidak terjawab, ataupun juga kebetulan-kebetulan yang menguntungkan kita, seperti misalkan dapat parkir yang mudah pada saat mau ke gereja. Ini semua adalah hal yang luar biasa dan bisa menumbuhkan iman kita, namun sifatnya tidak supernatural. Saya ambil contoh yang lain, misalkan adalah fog at Normandy yang tadi sempat saya sebutkan. Di mana buat teman-teman yang nggak tahu, ini adalah sebuah event ataupun kejadian yang terjadi di masa Perang Dunia Kedua. Di mana pada waktu itu, pasukan aliansi mau menyerang pasukan Nazi. Dan sebelum penyerangan tersebut dilakukan, tiba-tiba ada kabut tebal yang datang, dan ini membantu pasukan aliansi. Karena pada waktu itu,
pasukan Nazi tidak bisa melihat bahwa ada pasukan aliansi mau menyerang, dan akhirnya penyerangan tersebut berhasil, dan Nazi berhasil dikalahkan. Ini tidak termasuk sebagai miracles, karena kabut tebal tersebut bisa dijelaskan secara ilmiah. Namun, timing ataupun waktu kedatangan kabut tersebutlah yang membuat tidak menutup kemungkinan adanya peran supernatural ataupun peran Tuhan di balik kabut itu. Lalu ada juga yang disebut sebagai satanic sign, di mana ini berasal daripada kekuatan si jahat. Dan seperti kita tahu, bahwa iblis ini pada mulanya adalah malaikat ciptaan Tuhan yang akhirnya jatuh. Oleh karena itu, iblis juga memiliki kuasa. Namun sejauh apa? Mari kita baca di Ulangan 32 ayat 39. Lihatlah sekarang, bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah menemukan, tapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Di ayat ini mengatakan bahwa hanyalah Tuhan yang bisa menciptakan kehidupan serta membangkitkan seseorang dari kematian. Dan bukti berikutnya kita bisa baca di Keluaran 8 ayat 18-19, di mana di situ diceritakan ada 2 orang ahli nujum Firaun yang berhasil meniru 2 tulah awal yang Musa lakukan, namun gagal di tulah ketiga, yaitu adalah mengadakan nyamuk. Lalu berikutnya, kalau miracles ataupun keajaiban itu memiliki sifat memuliakan atau mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, menceritakan yang sesungguhnya, serta memiliki moralitas yang baik, nah, satanic sign itu bersifat kebalikannya, di mana umumnya mendatangkan kemuliaan bagi dirinya sendiri, bersifat tidak jujur, dan tidak memiliki moralitas yang baik, dan umumnya tidak terjadi secara instan atau secara langsung, dan tidak permanen. Kategori selanjutnya adalah psikosomatis, di mana ini umumnya adalah kesembuhan yang didapatkan seseorang akibat mental block yang berhasil dihilangkan. Dan memang psikosomatis ini sudah dibuktikan bahwa mental stres ataupun mental negatif bisa membawa dampak yang nggak baik ataupun kurang baik terhadap tubuh kita. Dan sebaliknya, mental yang positif serta hati yang bahagia bisa membawa dampak positif terhadap tubuh kita. Dan sebenarnya, sebelum para ilmuwan bisa menyimpulkan hal ini, Alkitab sebenarnya sudah mengatakan demikian. Di Amsal 17 ayat 22 dikatakan seperti ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tapi ada penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara psikosomatis, seperti misalkan kelainan tulang belakang, buta sejak lahir, gagal ginjal, ataupun kelainan lainnya. Untuk bisa penyakit ini sembuh, maka dibutuhkan sebuah miracles. Kalau sulap atau magic, saya rasa teman-teman sudah tahu dan sudah familiar, jadi tidak perlu kita bahas lagi ya. Mari kita bahas mengenai kategori selanjutnya, yaitu adalah anomali. Anomali adalah keganjilan ataupun penyimpangan dari alam. Contohnya adalah bumblebee, yang tadi saya sempat sebutkan. Pada mulanya, saat ilmuwan menemukan jenis lebah bumblebee ini, mereka pada heran dan juga menganggap ini sebagai sebuah anomali, di mana bagaimana mungkin ada lebah yang bisa terbang dengan tubuh yang besar serta sayap yang kecil. Namun ini bukan termasuk dalam sebuah miracles, karena setelah akhirnya diteliti, para ilmuwan akhirnya menemukan sebuah pola dan akhirnya mengetahui akibat yang bisa memungkinkan lebah ini bisa terbang. Oke, setelah kita membahas mengenai perbedaan antara mukjizat dan juga supernatural event lainnya, mari kita bahas pertanyaan yang tidak kalah pentingnya, yaitu kenapa ya zaman sekarang ini atau masa-masa sekarang ini kita tidak melihat lagi mukjizat sebesar yang ada di dalam Alkitab? Apakah mukjizat itu masih ada atau memang sudah tidak ada lagi? Nah, menurut saya ini yang perlu kita perjelas lebih dahulu, karena banyak sekali orang yang memiliki persepsi bahwa di dalam Alkitab itu banyak sekali terjadi mukjizat dan itu terjadi terus-menerus. Betul bahwa banyak terjadi mukjizat dalam Alkitab. Total ada sekitar 250 miracles ataupun keajaiban di dalam Alkitab. Namun sebenarnya, hampir sebagian besar itu terjadi di 3 masa periode. Yang pertama adalah masanya Musa, yang kedua masanya Nabi Elia dan Nabi Elisa, dan ketiga adalah zamannya atau masanya Yesus dan serta para rasul. Kenapa hanya banyak terjadi di dalam masa periode tersebut? Karena pada masa tersebutlah Tuhan ingin menciptakan new revelation-nya atau pewahyuan yang baru, serta new messenger-nya atau nabinya yang baru. Dan miracle tersebut memiliki fungsi sebagai bukti otoritas daripada pesannya tersebut. Jadi, di luar ketiga masa periode tersebut, kalau kita lihat dalam Alkitab, maka kita bisa menemukan bahwa jarang sekali miracles ataupun keajaiban ini terjadi. Bahkan ada ratusan tahun yang berlalu tanpa ada miracle sama sekali. Kenapa? Karena tidak ada pewahyuan baru dari Tuhan, sehingga tidak dibutuhkan miracles untuk mengotorisasi pasal tersebut. Oke, jadi balik ke pertanyaan, kenapa di zaman sekarang ini sudah tidak ada miracles seperti yang tertulis dalam Alkitab lagi? Karena kalau kita percaya bahwa Alkitab itu adalah benar dan juga sudah lengkap,
maka tidak ada hal baru lagi yang perlu disampaikan oleh Tuhan kepada manusia. Oleh karena itu, miracles tidak memiliki fungsinya lagi. Tapi ini jangan disalahartikan ya, bahwa Tuhan tidak bisa melakukan miracles lagi atau tidak ada lagi miracles ke depannya. Tidak sama sekali. Karena sebagai sosok yang menciptakan bumi ini, serta sosok yang maha kuasa, Tuhan bisa melakukan apa saja kapanpun dia mau. Namun, dia tidak lagi memiliki alasan untuk secara publik mendemonstrasikan kekuatannya seperti dalam Alkitab. Karena semua kebenaran yang sudah mau disampaikannya sudah ada di dalam Alkitab. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa membantu kita semua untuk bisa lebih mengerti lagi mengenai mukjizat, bagaimana membedakannya, dan kenapa tidak ada lagi mukjizat seperti dalam Alkitab di masa yang sekarang ini. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang membutuhkan, serta jangan lupa juga buat komen, dan juga jangan lupa buat subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Thank you guys for watching, stay safe and God bless.